Hai semuanya, kenapa sih rupiah selalu lebih rendah dari dolar? Ada 5 alasan utama yang menyebabkan nilai tukar rupiah lebih rendah dibanding dolar. Yuk kita bahas. Alasan pertama, ekonomi Indonesia versus ekonomi Amerika Serikat, ibarat semut lawan gajah. Kalau kita ngomongin soal ekonomi, yang pertama perlu diingat adalah besarnya ekonomi Indonesia dibanding Amerika Serikat. Sekarang, coba kita bayangkan negara sebagai perusahaan. Nah, Amerika Serikat itu kayak perusahaan raksasa dunia yang sudah punya cabang di mana-mana. Sementara itu, Indonesia masih seperti perusahaan yang terus berkembang, masih punya banyak potensi tapi belum sebesar Amerika. Ekonomi Amerika Serikat itu sangat dominan di dunia. Mereka punya teknologi yang canggih, infrastruktur yang keren, dan gak lupa perusahaan-perusahaan global mereka seperti Google, Apple, Amazon, dan lain-lain yang pengaruhnya udah mendunia. Nah, karena kekuatan ekonomi mereka yang sebesar ini, dolar jadi mata uang yang diandalkan oleh hampir semua negara di dunia. Apapun transaksinya, baik itu jual beli minyak, emas, atau barang-barang penting lainnya, banyak yang pakai dolar. Sementara itu, Indonesia memang terus berkembang dan berusaha memperkuat ekonominya. Tapi ya jujur aja, kita masih jauh dari Amerika Serikat. Ketika ekonomi kita masih lebih kecil, nilai rupiah otomatis akan lebih rendah dibanding dolar. Ibaratnya, kalau dalam suatu pertandingan, Amerika itu pemain utamanya, sementara Indonesia masih belajar untuk jadi lebih kompetitif. Jadi, nggak heran kalau mata uang kita lebih rendah dari dolar. Seperti harga barang, semakin besar pengaruh suatu negara, semakin besar nilai mata uangnya. Tapi, bukan berarti Indonesia nggak punya peluang. Ekonomi kita tuh sebenarnya tumbuh kok, dan banyak yang bilang Indonesia bisa jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tapi ya tentu aja, untuk sampai di sana, kita perlu waktu dan strategi yang matang. Jadi, di masa depan, siapa tahu rupiah bisa jadi lebih kuat. Alasan kedua, permintaan dolar tinggi, permintaan rupiah, ya, nggak sebanyak itu. Di dunia ini, semua hal dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Coba deh pikirin ini. Semakin banyak orang yang pengen sesuatu, maka harganya bakal naik. Nah, hal yang sama berlaku juga buat mata uang. Dolar itu digunakan di seluruh dunia. Banyak negara dan perusahaan internasional yang bertransaksi menggunakan dolar, mulai dari beli minyak, beli barang-barang elektronik, investasi saham, sampai bayar utang luar negeri. Jadi, secara global, permintaan terhadap dolar tuh tinggi banget. Di mana-mana orang butuh dolar untuk berbagai keperluan. Di sisi lain, rupiah cuma dipakai di Indonesia. Artinya, kalau kamu nggak tinggal di Indonesia atau nggak bertransaksi di sini, kamu nggak bakal butuh rupiah. Makanya, permintaan rupiah di luar negeri rendah banget. Kalau ada orang luar yang mau beli barang dari Indonesia, mereka harus tukar uang mereka ke rupiah dulu. Tapi ya nggak sebanyak transaksi yang pakai dolar. Akhirnya, karena dolar lebih dibutuhkan di seluruh dunia, nilai tukarnya lebih tinggi. Contoh gampangnya, bayangin ada 2 jenis kue di pasar. Yang satu kue yang paling disukai banyak orang, dan yang satu lagi cuma digemari segelintir orang. Pasti yang disukai banyak orang harganya lebih mahal kan? Nah, sama seperti itu dengan mata uang. Karena dolar dipakai secara global dan laku di banyak tempat, nilainya jauh lebih mahal dibanding rupiah yang cuma berlaku di Indonesia. Ini juga kenapa saat kamu tukar rupiah ke dolar di money changer, rasanya kayak tukar uang banyak tapi cuma dapat beberapa lembar dolar. Permintaannya beda jauh. Alasan ketiga, inflasi pelan-pelan makan nilai uang. Kamu pasti udah sering dengar istilah inflasi kan? Tapi sebenarnya inflasi itu apa sih? Gampangnya, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi, kalau dulu dengan uang 10.000 kamu bisa beli 1 bungkus mie instan, sekarang mungkin butuh lebih dari itu. Harga barang-barang naik, tapi uang yang kita pegang nilainya jadi berkurang. Inflasi ini salah satu alasan kenapa nilai rupiah lebih rendah dari dolar. Negara-negara seperti Amerika Serikat punya sistem ekonomi yang lebih stabil, mereka bisa lebih baik dalam mengendalikan inflasi. Sementara itu, inflasi di Indonesia kadang lebih tinggi dan susah dikontrol. Terutama kalau ada faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia atau gejolak ekonomi global. Inflasi tinggi bikin nilai mata uang turun. Jadi,
Ketika harga-harga barang di Indonesia naik, daya beli kita menurun. Artinya, kita butuh lebih banyak rupiah untuk mendapatkan barang yang sama. Dan itu membuat rupiah kehilangan nilainya sedikit demi sedikit. Ujung-ujungnya, rupiah jadi lebih lemah dibanding mata uang lain seperti dolar. Amerika Serikat sendiri punya inflasi, tapi mereka punya cara untuk mengontrolnya dengan baik, sehingga dolar tetap stabil. Ditambah lagi, karena ekonomi mereka besar, mereka bisa menarik investasi dari luar negeri, yang bikin dolar tetap kuat. Nah, kita di Indonesia, karena inflasi kita sering lebih tinggi, nilai rupiah pun ikut tergerus. Ini juga salah satu alasan kenapa nilai tukar rupiah nggak setinggi dolar. Alasan keempat, utang luar negeri yang gede banget. Nah, ini dia poin penting lainnya yang bikin nilai rupiah lebih rendah dari dolar. Utang luar negeri. Coba bayangin. Setiap negara kadang-kadang butuh pinjaman buat membiayai proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, pinjaman ini kebanyakan dalam bentuk dolar atau mata uang asing lainnya. Ketika Indonesia harus bayar cicilan utang luar negeri, kita butuh banyak dolar buat ngebayarnya. Ini berarti kita harus tukar rupiah ke dolar dalam jumlah besar. Dan ketika permintaan dolar meningkat, nilainya juga ikut naik. Sebaliknya, nilai rupiah jadi turun karena kita butuh lebih banyak rupiah untuk mendapatkan dolar yang kita perlukan buat bayar utang. Ini mirip kayak kamu pinjam uang ke teman dalam bentuk dolar. Saat jatuh tempo, kamu harus bayar utang itu dalam dolar juga. Jadi, kamu harus nyari dolar buat bayar utang, dan kalau harga dolar lagi tinggi, ya kamu harus keluar lebih banyak rupiah buat bisa bayar utang itu. Indonesia memang punya utang luar negeri yang besar, dan sebagian besar utang itu dalam bentuk mata uang asing, terutama dolar. Makanya, semakin besar utang luar negeri, semakin tinggi permintaan terhadap dolar, dan ini bisa melemahkan nilai rupiah di pasar internasional. Utang luar negeri ini penting buat pembangunan negara, tapi di sisi lain, juga mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, alasan terakhir kenapa rupiah lebih rendah dari dolar. Krisis global, efek domino yang kena ke kita. Terakhir, yang sering bikin nilai rupiah anjlok dibanding dolar adalah krisis ekonomi global. Dunia ini kayak jaring-jaring yang saling terhubung. Kalau ada satu negara besar yang kena krisis, dampaknya bisa terasa sampai ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Misalnya nih, ketika Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi atau resesi, banyak investor yang langsung panik dan menarik dana mereka dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka lebih memilih mengamankan uang mereka di negara-negara besar yang dianggap lebih stabil dan biasanya dalam bentuk dolar. Nah, kalau sudah begini, permintaan dolar makin tinggi dan nilai tukarnya jadi naik. Sementara itu, rupiah jadi tertekan karena banyak investor yang menjual aset mereka dalam bentuk rupiah dan lari ke dolar. Krisis global ini memang kadang nggak bisa dihindari. Apalagi kalau terjadi di negara besar seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa. Walaupun kita di Indonesia nggak ada krisis, tapi kalau negara besar kena krisis, efeknya bisa sampai ke sini. Jadi ketika terjadi guncangan ekonomi di dunia, investor seringkali lebih memilih dolar sebagai mata uang yang aman. Ini bikin rupiah jadi turun karena orang-orang lebih banyak pegang dolar dibanding rupiah. Ibaratnya, kayak lagi hujan badai, orang-orang bakal lebih memilih payung yang kuat. Dan dalam hal ini, dolar adalah payung yang paling dipercaya banyak orang. Nah, jadi teman-teman, kita bisa simpulkan kalau ada banyak faktor yang bikin rupiah lebih rendah dari dolar. Mulai dari perbedaan kekuatan ekonomi, tingginya permintaan dolar, inflasi, utang luar negeri, hingga krisis global, semuanya punya andil dalam menentukan nilai tukar mata uang kita. Tapi, bukan berarti rupiah nggak bisa lebih kuat di masa depan. Indonesia punya potensi besar untuk terus berkembang, apalagi dengan sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar, dan pasar yang terus tumbuh. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola ekonomi dengan baik, menjaga stabilitas, dan terus menarik investasi dari luar negeri. Pada akhirnya, nilai mata uang memang penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini untuk terus berkembang. Jadi, meskipun saat ini rupiah lebih rendah dari dolar, kita tetap bisa optimis kalau di masa depan, Indonesia bisa jadi salah satu kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di dunia. Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini sampai akhir. See you di next video ya.